Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bagian 3 menuju Perang Jawa. Pasca dilengserkan oleh Daendels, Sultan Hamengkubuwono II tetap diizinkan tinggal di istana dengan gelar Sultan Sepuh. Daendels selanjutnya menunjuk putra mahkota Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Namun, kekuasaan Belanda Perancis tidak bertahan lama di Nusantara. Tahun 1811, pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles menggusur kekuasaan Belanda Perancis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk kembali menduduki tahta. Sedangkan posisi Sultan Hamengkubuwono III kembali diturunkan sebagai putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono II melakukan pembersihan terhadap para pejabat istana yang dianggapnya terlibat dengan Daendels. Patih Danurejo II disingkirkan dari jabatannya, posisi Patih dikembalikan ke Pangeran Natadiningrat. Pada 11 November 1811, John Crawford datang ke Yogyakarta sebagai residen. Raffles menerima laporan dari Crawford tentang sikap Sultan yang sangat membahayakan bagi Inggris. John Crawford yang mempelajari situasi Yogyakarta berhasil mendapatkan sekutu, yaitu Pangeran Natakusuma. Meskipun ayah dari Pangeran Natadiningrat, Pangeran Natakusuma telah terlibat konflik menahun dengan Sultan Hamengkubuwono II maupun putranya tersebut. Pangeran Natakusuma bersedia memberikan bantuan kepada Inggris untuk menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono II. Pada 2 Juni 1812, Raffles menyerbu istana Yogyakarta. Raffles mengerahkan pasukan sepoi asal India dan dibantu oleh Legiun Mangkunegaran. Pasukan Inggris berhasil masuk ke istana dan menjarah harta benda di dalamnya. Ribuan karya sastra Jawa diambil oleh Raffles. Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang. Raffles selanjutnya mengembalikan posisi Sultan Hamengkubuwono III sebagai pemimpin Yogyakarta. Sedangkan Pangeran Natakusuma atas jasanya membantu Raffles mendapatkan wilayah merdeka yang dikenal sebagai Pakualaman. Pangeran Natakusuma bergelar Pakualam I. Posisi Pakualaman ini sama persis dengan Mangkunegaran di Surakarta. Pada 3 November 1814, Sultan Hamengkubuwono III tutup usia. Tahta Yogyakarta dilanjutkan oleh putra mahkota yang masih berusia 10 tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Karena usianya yang terlalu belia untuk memimpin sebuah negara, maka ditunjuklah para wali raja untuk menjalankan pemerintahan. Tahun 1815, Sultan Hamengkubuwono II dipulangkan dari Penang. Beliau kemudian menjadi Sultan Sepuh di Istana Yogyakarta. Situasi politik Eropa yang berubah turut mempengaruhi jalannya sejarah di Nusantara. Tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Nusantara ke pemerintah Kerajaan Belanda. Belanda menganggap keberadaan Sultan Hamengkubuwono II sebagai ancaman sehingga membuangnya ke Ambon pada 10 Januari 1817. Dalam usianya yang belia, Sultan Hamengkubuwono IV memiliki kedekatan dengan Pangeran Diponegoro. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Istana Yogyakarta memudar ketika Patih Danurejo IV mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Patih Danurejo IV saat itu mendukung sistem sewa tanah perkebunan bagi swasta, praktik yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Perseteruan Patih Danurejo IV dengan Pangeran Diponegoro semakin panas pada tahun 1820 ketika Sultan Hamengkubuwono IV sudah memerintah secara mandiri.
Pada acara Grebeg Syawal, Pangeran Diponegoro dengan terang-terangan mencela Patih Danurejo IV yang telah menyewakan tanah kesultanan di Rejo Winangun. Situasi Yogyakarta semakin tidak menentu. Berbagai konflik kepentingan terus merongrong kesultanan dari dalam. Pada situasi yang terus memburuk itu, Sultan Hamengkubuwono IV wafat pada 6 Desember 1823. Tahta Yogyakarta kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hamengkubuwono V yang ketika itu masih berusia 3 tahun. Karena Sultan belum mampu menjalankan tugasnya, maka ditunjuklah wali raja yang terdiri dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Ratu Ageng, dan Ratu Kencono. Para wali raja ini hanya memiliki wewenang terbatas dalam lingkup keraton, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh patih dengan pengawasan residen Belanda. Pergantian kepemimpinan ini membuat situasi Yogyakarta semakin genting, dan tidak lama kemudian berkobarlah pemberontakan Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai Perang Jawa. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.